Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aristo Arinoto Projo. Saya dari Universitas Muhammadiyah Malang, jurusan Ilmu Hukum. Di sini saya akan menerangkan tentang hukum perusahaan. Sebelum saya mulai, saya akan memberitahu kepada teman-teman bahwa yang diberikan oleh waktu untuk saya oleh dosen saya tidak boleh lebih dari 10 menit. Jadi saya mohon maaf jika materi yang saya sampaikan lebih simpel atau kurang lengkap. Pertama, hukum perusahaan. Hukum perusahaan ini saya bagi 5 poin. Definisi hukum perusahaan dan perusahaan, unsur-unsur hukum perusahaan, ruang lingkup hukum perusahaan, bentuk hukum perusahaan, dan terakhir jenis-jenis perusahaan. Definisi hukum perusahaan dan apa perusahaan. Pertama, untuk hukum perusahaan ini, hukum perusahaan adalah pengkukusan dari beberapa bab dalam KUH Perdata dan KUH Dekodifikasi, ditambah dengan sebuah peraturan perundangan lain yang mengatur tentang perusahaan hukum tertulis. Yang dimaksud ini adalah hukum perusahaan itu mengatur tentang segala jenis usaha atau badan usaha. Untuk perusahaan, dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982, dijelaskan bahwa perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus didirikan, bekerja, dan berkedudukan di Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Menurut Profesor Molengraf, perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus bertindak keluar untuk mendapatkan penghasilan dengan cara memperniagakan barang-barang, menyerahkan barang-barang, atau mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan. Di sini menurut profesor itu perusahaan dari sudut ekonomi. Unsur-unsur perusahaan saya bagi 7. Yang pertama adalah badan usaha. Badan usaha ini yang dimaksud adalah contoh bentuk untuk hukum kegiatan perekonomian itu mempunyai bentuk hukum tertentu seperti PD, firma, CV, PT, perum, dan perseroan. Untuk kegiatan dalam bidang ekonomi, dan ini melingkupi perekonomian bidang industri, perdagangan, dan perjasaan. Maaf ya, banyak ada kendaraan yang lewat. Next, terus-menerus yang ini dimaksud adalah kegiatan perekonomian ini dilakukan terus-menerus untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Next, bersifat tetap. Bersifat tetap dimaksudkan ini hal yang usaha ini akan terus-menerus dalam waktu lama dan tidak akan berganti dalam waktu yang singkat. Terang-terangan ini ditujukan kepada dan diketahui oleh umum, bebas berhubungan dengan pihak lain, diakui dan dibenarkan oleh pemerintah. Pembukuan yang dimaksud pembukuan ini, setiap perusahaan pasti harus mempunyai catatan terdiri dari neraca tahunan, perhitungan laba rugi tahunan, rekening, jurnal transaksi harian, atau setiap tulisan yang berisi keterangan mengenai kewajiban dan hak-hak yang lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha. Terakhir adalah keuntungan atau laba. Istilah ini dimaksud ekonomi yang menunjukkan nilai lebih hasil yang diperoleh dari modal yang diusahakan. Jadi pasti perusahaan menginginkan modal yang ditanam itu mempunyai keuntungan lebih dari modal awal. Next, dasar hukum perusahaan. Dasar hukum perusahaan ini diatur undang-undang, kontrak perusahaan, jurisprudensi, dan kebiasaan. Untuk undang-undang, banyak sekali undang-undang yang dipakai dalam dasar hukum perusahaan. Contohnya, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang perdagangan berjangka komoditi, Undang-Undang Nomor 33 dan 34 Tahun 1964 tentang asuransi kecelakaan jasa harga dan sebagainya. Untuk kontrak perusahaan, ini bisa dibilang perjanjian antar beberapa pihak yang terlibat dalam suatu kesepakatan di perusahaan tersebut. Apabila ada masalah dalam perusahaan, bisa diselesaikan secara damai atau
peradilan umum jika tidak bisa diselesaikan dengan hal lain. Jurisprudensi. Jurisprudensi adalah sumber hukum perusahaan yang dapat diikuti oleh pihak-pihak terkait. Ini bisa mengisi kekosongan hukum, terutama jika terjadi sengketa terkait pemenuhan hak dan kewajiban. Kebiasaan ini adalah hukum yang khusus yang tidak tertulis secara formal. Jadi contohnya seperti ini, kebiasaan bisa memenuhi hak dan kewajiban tidak tercantum dalam undang-undang dan kewajiban. Seperti itu. Untuk ruang lingkup perusahaan saya bagi jadi dua, yaitu bentuk usaha dan jenis usaha. Untuk bentuk usaha, itu organisasi atau badan usaha yang menjadi wadah bergerak setiap jenis usaha, yang disebut bentuk hukum perusahaan. Jadi misalnya perusahaan otobis PO dan perusahaan dagang. Itu bentuk usahanya kan belum ada pengaturan dalam undang-undang, tetapi berkembang sesuai dengan suatu kebutuhan masyarakat, pengusaha dan praktik tertulis di muka notaris. Untuk jenis usaha saya tadi sudah menjelaskan 3. Perdagangan, industri, dan jasa. Untuk contoh perdagangan itu bisa jual beli, sewa menyewa. Untuk industri bisa eksplorasi dan pengeboran minyak, jual seperti kayak ya ikan-ikan itu, ya banyak lah seperti itu. Terakhir itu adalah jasa ini bisa seperti transportasi atau perbankan. Next, untuk slide terakhir, jenis perusahaan. Jenis perusahaan saya subkan jadi 2, lapangan usaha dan kepemilikan. Untuk lapangan usaha, ada perusahaan eksekutif, perusahaan agraris, perusahaan industri, perusahaan perdagangan, dan perusahaan jasa. Untuk kepemilikan, ada perusahaan negara, perusahaan swasta, dan perusahaan koperasi. Jadi, perusahaan itu banyak jenisnya. Ada lagi perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan ini didirikan oleh perseorangan saja, dan kalau untung perusahaan tersebut, pendirinya akan untung juga. Jika rugi, ya akan rugi sendiri, seperti itu. Terima kasih sudah menonton materi yang saya berikan. Saya mohon maaf jika terlalu singkat, dan semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.